Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ngaji syarah Sughra karya Imam Sanusi. Oke, halaman 41. Kalau cetakan Darul Razi halaman 41. Pembahasan mengenai kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil mu'jizatil bahirah wal ayatil azimah al-qahirah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diberi kemuliaan berupa mukjizat-mukjizat yang luar biasa dan tanda-tanda agung yang tidak bisa dikalahkan. Wa qad thabata anna lahu ma'ala Allah tabaraka wa ta'ala alfa majlisin fil munajah. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa dianugerahi 1000 majlis dalam berbincang-bincang bersama Allah. Sangat-sangat sering sekali. Makanya julukannya Kalimullah. Orang yang diberi keistimewaan berbincang-bincang langsung tanpa perantara dengan Allah. Enggak hanya sekali dua kali, tapi sampai wakilah 1000 kali. Masya Allah. Wa kullu majlisin yumnahu lahu fihi minal ulumi ma yakhruju an haddil hasar. Dan di setiap majlisnya Nabi Musa dianugerahi Allah ilmu-ilmu yang begitu banyak yang keluar dari batas ambang hitungan. Artinya ilmu yang sangat luar biasa yang enggak terhitung. Tapi sinawe langsung karo Gusti Allah, belajari langsung karo Gusti Allah. Wa qad thabata, dan juga telah tetap satu riwayat annahu indal munajah yarfa'uhu wa yuqarribuhu hatta yasma'a sarifal aqlam yaktubu biha fil lauhil mahfuz. Bahkan ada satu riwayat bahwa Nabiullah Musa ketika munajat berbincang-bincang dengan Allah, Allah angkat beliau, bahkan Allah dekatkan, naikkan ke langit sampai mendengar goresan kolam. Kolam ini sebagaimana kita tahu salah satu makhluk Allah yang sangat besar yang bertugas untuk mencatat apa saja yang akan terjadi. Saking cedake Nabi Musa diangkat ke atas langit sampai mendengar goresan pena. Masya Allah. Tapi bukan berarti Allah di atas. Bagaimana Nabiullah Muhammad SAW ditingkatkan ke langit, bukan berarti Allah di atas. Terus mengapa kok diangkat ke langit? Tasyrifan wa takriman, sebagai bentuk memuliakan dan penghormatan. Jenenge ngormati kuwi mesti diangkat neng dhuwur. Karena jenenge penghormatan kuwi mesti neng dhuwur. Naik pangkat. Nah, maksudnya untuk penghormatan. Turun pangkat maksudnya untuk merendahkan. Itu juga langit kuwi perkara sing mulya. Maka Nabi Allah Ta'ala angkat ke langit bukan berarti untuk menjumpai Allah di sana, tapi sebagai wujud memuliakan. Allah padha ae bah kowe ning bawah tanah, kowe ning dhuwur gunung, kuwi jarake kok gak terus luwih cedhak ning Gusti Allah. Nek Gusti Allah ning dhuwur berarti astronot lebih dekat dari para wali lah. Astronot luwih dhuwur timbangane para wali. Alhamdulillah min dzalik. Wa ila hada, dan kepada keterangan iki
Allah Ta'ala mengangkat Nabi Musa. Asyarul Qur'an min qawlihi ta'ala, Al-Quran mengisyaratkan dengan firman-Nya, wa qarrabnahu najiyya, aku dekatkan Musa najiyan dengan bermunajat. Masya Allah, dekatkan itu rafa'na qadrah wa syarrafnahu, Allah angkat derajat beliau dan Allah muliakan. Wa qad nassaba al-imma ala anna rutbatahu fadli tali rutbata asyrafil khalqi akramihim sayyidina ulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian a'immah telah menetapkan bahwa derajat Nabi Musa wisakni sore atau di bawah langsung derajat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di urutan Kanjeng Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Musa, ketiga baru Nabi Ibrahim. Sebagian ulama. Lalu sebagian yang lain Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, baru Nabi Musa. Wa hadha huwa alladhi yadullu alaihi hadits Muslimin syafa'a fi i'tad Ibrahim alaihi salatu wassalam عندما تطلب منه الشفاعة في الآخرة لأهل الموقف بقوله وكنت خليلا من وراء. Para a'imah yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu derajatnya selepas baginda Muhammad SAW, urutan kedua, mengambil kesimpulan dari hadis syafa'ah riwayat Imam Muslim ketika Nabi Ibrahim dimintai tolong. Jadi ketika selepas dari Nabi Adam nggak mampu, kemudian Nabi Nuh nggak mampu, kemudian ke Nabi Ibrahim. Nah, ketika mereka datang ke Nabi Ibrahim, beliau kan tidak mampu. Nah, di antara alasannya Nabi Ibrahim mengatakan wa kuntu khalilan min wara. Aku iki memang kekasih Allah, cuman di belakang orang yang dia juga di belakang. Maksudnya piye? Wa kuntu khalilan min wara'i Musa kalimillah alladhi huwa wara'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah atau Habibillah. Jadi Nabi Ibrahim, aku ki Khalilullah, tapi derajatku di bawahnya Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu juga di bawahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir wa kuntu khalilan min wara'i Nabi Ibrahim itu derajatnya nomor 3. Yang diambil pelajaran bukan hanya ini, tetapi ketawadhuan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Musa tawadhu kepada Nabiullah Khadir, kalau Nabi Ibrahim tawadhu karo Nabiullah Musa. Ini pelajarannya di sini. Untuk lihatlah ya akhi bi'itibar, dengan mata pandangan mengambil pelajaran. Ila akhlaqi ulil kiram, kepada akhlak-akhlak orang-orang mulia tersebut, wa'azimi tawadhu'ihim lillahi ta'ala, dan agungi tawadhu'an mereka kepada Allah, wa mahasin adabihim ma'aman yatturuna ilaihi min dabil fadl wala minnata lahu alaihim wa adami zahwihim ijabihim bima khussu bihi minal fadlil azim. Akhlak mereka dan betapa agungnya ketawaduan mereka dan adab-adab para anbiya yang luar biasa kepada orang yang mereka butuh. Maksudnya itu kayak Nabi Musa adab pada siapa? Nabiullah Khadir, di mana Nabiullah Musa itu menganggap bahwa beliau butuh Nabiullah Khadir, walaupun secara zahir sudah nggak perlu. Nabi Ibrahim juga begitu, merasa butuh pada Nabi Musa. Maka bagaimana adab Nabiullah Ibrahim pada Nabiullah Musa, yaitu kepada orang yang punya kelebihan dan ketiadassombongan mereka terhadap apa yang Allah berikan pada mereka berupa anugerah yang besar. Jadi walaupun mereka itu ya para nabi, para rasul, Nabiullah para nabi, para rasul, Nabi Ibrahim itu juga di antara para nabi, para rasul, tapi tidak menjadikan mereka sombong. Kemudian lihatlah, coba awak dhewe piye. Ba'da dzalika, selepas melihat akhlak-akhlak para nabi itu, ila akhlaqina syaitaniyah, pada akhlak kita sing bangsa setan, wa sifatinal jahilah, dan sifat-sifat kejahilian kita, fi muamalatina, dalam sikap kita, lima tararna ilaihi, kepada orang yang kita sangat butuh pada mereka, wa anqadhanallahu ala yadina min mahalikid dunya wal akhirah min ulama'ina ubatina, dan terhadap orang yang dimana Allah menyelamatkan kita melalui mereka dari kehancuran dunia dan akhirat, yaitu para ulama dan para ahli wong soleh. Banding nek
piye kelapane dhewe iki. Gapate mulyakno ulama, gapate mulyakno wong saleh. Padahal kita butuh. Nabi Musa iki jane wis cukup nabi rasul. Derajate dhuwure Nabi Khidir. Tapi begitu tawadhu. Wa dzir ila zahwina wa ijabina ma'idana atina wa qillati fadlina wa su'i halina wa jahalati aqibatina. Wis kene iki dhewe iki sombong padahal gak duwe kelebihan. Nek Nabi Rasul tawadhu padahal duwe kelebihan. Kalau kita ini sudah sombong, derajate nisor, kelebihane gak patek akeh, gak patek soleh pisan. Masyaallah. Allahumma inna natawassalu ilaika bi khawasi 'abidika min anbiya'i wa rusulika wa malaika wa jami'i awliya'ik wa bi akramil khalqi ladaika syafi'an musyafa' indaka sayyidina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ghfir lana ma madha min dhunub an tuslihana wa tahab lana salamata sadra fi ma baqiya. Ya Allah, dan musonef doa, saya bertawassul kepada Engkau melalui perantara hamba-hamba Engkau yang istimewa, yaitu para nabi, para rasul, para malaikat, dan seluruh wali-walimu. Wabil khusus tawassul melalui semulia-mulia makhluk di sisi Engkau, di mana syafaatnya akan diterima, tukang nyafaati, jing syafaatnya mesti diterima, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar supaya Engkau mengampuni kita dosa-dosa yang lalu dan menjadikan kita baik, dan Allah mampu. Bahkan dalam satu riwayat Imam Mahdi itu diislah, diperbaiki oleh Allah itu hanya 1 malam saja. Dari orang yang ya sudah istimewa, tapi kalau sampai tingkatan memimpin umat seluruh dunia itu ya belum. Lah itu diislah dalam 1 malam saja. Jadi Allah itu kalau menghendaki wong sing biasa-biasa iso dirubah dalam sekejap untuk menjadi orang luar biasa. Semoga termasuk kita ini. Dan Engkau ya Allah memberikan kita bersihnya hati dari hasad, dari sombong, dari akhlak elek. Wa tuwaffiqana, dan Engkau menolong kita zahiran batinan lima fihi ridhaka 'anna bila mihnatin ya arhamar rahimin. Menolong kita secara zahir dan batin kepada hal-hal yang di dalamnya ada ridha Engkau. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengerjakan hal-hal yang menjadikan Engkau ridha tanpa ada ujian. Ini penting nih. Ndonga iku kudu dikai bila mihnah, supaya kita itu sukses tanpa ada ujian. Dadi ulama ujiane gak patek akeh, belajar gampang, ngerti ngumet-ngumet. Ya alamal ghuyub, zat kang weruhi alam ghaib, zat kang weruhi perkara sing ghaib. Wa tarda'ani wa lan alama ana wa abana umhatina wa kul man lahu haqqun alaina bi madhi fadlika. Dan ya Allah, aku minta supaya ulama-ulama kami, bapak kami, ibu-ibu kami, dan semua yang punya hak, artinya orang-orang yang ada punya kaitan dengan kita, hak kita, teman kita, tetangga kita, semuanya ridho kepada kami. Ini penting. Karena ridho pangeran ya berkaitan dengan ridho orang tua, ridho guru. Masih ya hubunganmu karo kanca apik, nek karo guru elek dadi elek. Karo kanca apik karo guru apik karo wong tua elek ya dadi elek. Ini doa supaya Allah itu ridho, baginda Nabi ridho, guru-guru kita ridho, orang tua kita ridho, dan seluruh orang-orang yang kita punya hak kepada mereka, teman-teman kita, tetangga kita juga ridho. Bima di fadlika, dengan murni anugerah Engkau ya umat ya ta'alaqul madlum bi zalimihi, di hari di mana yang dizalimi gantung pada yang zalim. Masyaallah, itu hari kiamat. Sing wong dizalimi ngejar sing zalimi. Waktu balas sarair watang kasyiful ghuyub, dan di hari rahasia-rahasia akan terbuka tampak, dan perkara-perkara ghaib sing gak nampak akan tersingkap, yaitu hari kiamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nih. Lanjut halaman 42. Mulai pertemuan ini insyaallah kita akan membahas inti dari kitab Syarah Sughra Sughra. Kalau sebelumnya itu masih muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah annahu bahwasanya wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Wajib di sini tentu saja maknanya syar'an. Wajib secara syarak. Nah biasanya nanti dalam ilmu kalam kita menjumpai istilah wajib itu bukan syar'an tetapi aklan, wajib secara akal. Apa ya'rifa ayyantoh, mengetahui atau meyakini. Nanti akan dibahas apa itu maksud ma'rifah di sini. Ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Mengetahui atau meyakini apa saja yang wajib bagi Allah. Nah, wajib yang kedua ini maknanya aklan. Dan apa yang mustahil bagi Allah dan apa yang jaiz bagi Allah. Wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalik fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Demikian juga wajib atas setiap orang mukallaf meyakini sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kalau ditotal, kalau ikut metodenya Imam Sanusi menjadi 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz, kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Kalau ikut mazhabnya Imam Sanusi yang menetapkan sifat ma'nawiyah, nanti akan dibahas. Kemudian syarahnya, haqiqatul ma'rif al-hadithah hiya al-jazmul mutabiq an daruratin aw burhanin. Apa itu ma'rifat? Nah, tentu saja ma'rifat ada 2. Ada ma'rifat bagi Allah, ada yang merupakan qadimah, ma'rifah yang qadimah, ada ma'rifah untuk makhluk atau istilahnya al-ma'rifah al-hadithah. Kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan ma'rifah bagi makhluk ini. Ma'rifah al-hadithah yaitu al-jazmu, kemantapan hati atau keyakinan yang sesuai dengan kenyataan, andoruratin au burhanin, berdasarkan doruri itu sesuatu yang diketahui tanpa proses, artinya tanpa berpikir panjang, aksiomatik bahasa sekarang, atau kemantapan yang sesuai dengan fakta berdasarkan dalil. Yang dimaksud ma'rifah begitu itu. Apa toh maksud mengetahui sifat Allah? Maksudnya ada kemantapan dalam hati kita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan ini bukan bukan ikut-ikutan, tetapi berdasarkan dalil. Fa qauluna al-jazmu ihtirazun min adh-dhanni. Kata-kata jazm di sini tentu saja mengecualikan dzan. Hal-hal yang tidak mantap. Di antaranya dzan. Dzan itu praduga kuat, prasangka kuat. Wa huwa al-ihtimalur rajih, yaitu prasangka yang unggul. Wa minasyakki, dan mengecualikan dari syak, keraguan, yaitu al-ihtimal al-musawi, kemungkinan atau praduga yang setara. Wa minal waham wa huwa al-ihtimal al-marjuh, yaitu praduga lemah. Jadi kalau diurutkan itu yang pertama jazm, mantap. Kemudian bawahnya lagi gak patek mantap. Mantap tapi agak kurang, 90% lah.
jenenge dhon. Bawahnya lagi 50-50, 50% jenenge syak, ragu-ragu. Bawahnya syak 30%, 40%, 20%, wahem. Ini sore meneh blas gak ngerti apa-apa jenenge jahal. Wa qaulun al-mutabiq, kata-kata mutabik sesuai, ihtirazun wa jahlil murakkab. Mengecualikan jahil double, jahil murakkab. Nah, jadi wis ra roh tapi dhek gak roh nek dhek gak ngerti. Jadi pengetahuan dia itu tidak sesuai dengan fakta. Atau istilahnya ketidaktahuan dia, dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu, kan dianggap double. Jahil iki dua kali. Wis dhek iki gak roh tapi roh mangsa ngerti. Fa innahu jazmun ghairu mutabiq. Keyakinan, kemantapan yang enggak sesuai dengan fakta, enggak sesuai dengan kenyataan. Jazmun ghairu mutabiqin lima fi nafsil amr. Di antara contohnya ke jazmil falasifah bi kitamil aflak. Wa jazmil yahudi wan nasara bis salamati minal khuludi fin nar yaumil qiyamah. Yaitu kemantapannya orang filosof bahwa alam semesta itu kidam, tidak ada awalnya. Jadi di antara keyakinan para filosof zaman dulu, sebagian besar filosof, dan ini juga masih ditiru oleh filosof kontemporer zaman sekarang, bahwa alam semesta itu tidak ada awalnya. Alam semesta itu abadi, qadim. Makanya dibantah oleh ulama-ulama Islam. Al-alam hadis, kan itu pembahasan pertama itu. Kapan-kapan akan kita bahas nanti insyaallah pada bab sifat wujud. Ringkese, keyakinan semacam ini tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab kenyataan ini alam ini hadis. Nah, kemantapan mereka bahwa alam semesta itu qadim, padahal alam semesta hadis iki jenenge jahal murakkab. Atau keyakinan orang Yahudi Nasrani bahwa mereka selamat dari kekal di neraka. Ini juga jahal murakkab. Atau keyakinan di situ aja contohnya, susah akeh. Langsung qauluna an darurati an burhanin ihtirazun min jazmin muqallid al-mutabiq fa innahu la su'arafatin wa in kana jazmun mutabiqan lima fi nafsil amr wa yusamma fil istilah i'tiqadan. Maka keyakinan yang sesuai dengan fakta tapi tidak berlandaskan dalil. Yakin Gusti Allah enak, yakin Gusti Allah siji, yakin. Apa dalilnya? Tidak tahu. Lah iki jenenge duduk makrifah, tapi i'tiqad. Jadi i'tiqad itu menurut istilah keyakinan dan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, tetapi tidak berdasarkan dalil. Apa ini? Nggih. Wa ma'na ad-darurah utawi maknane darurah iku ilja'ul maulana subhanahu wan nafsa li an tajzima bi amrin jazman mutabiqan bila ta'ammulin bihaitsu law hawalat an tadfa'a an nafsiha dzalika al-jazm bi tashkikin nahwi lam tuqdar. Apa maksudnya darurah di sini? Tadi kan ma'rifah adalah kemantapan keyakinan yang sesuai fakta berdasarkan dalil atau sesuatu yang apa? Diketahui secara langsung tanpa perlu berpikir panjang. Nek contohnya kayak satu per satu buah. Itu kan langsung otomatis. Diri kamu ada enggak? Ada. Nah, ini kan darurah namanya. Lah apa sih darurah itu? Darurah ini kalau secara bahasa sepintas maknanya yaitu Allah memaksa satu jiwa untuk mantap dalam satu perkara dengan kemantapan yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan tanpa adanya pikir panjang. Sekira andaikan nafsu itu berupaya untuk membela dirinya, untuk meragu-ragukan dirinya atau semacamnya, itu enggak mampu.
Jadi kayak itu Allah meletakkan sesuatu pada satu jiwa. Itu perkara sing muantep sing gak iso ragu-ragu gak iso. Saking mantepe. Ya kok satu plus satu berapa? 2. Ini kan juga aslinya dari Allah. Jadi Allah memaksa satu jiwa ini untuk menerima bahwa 1 tambah 1 2. Gak iso. Atau mbok paksa gak 1 1 3. 1 3 gak iso. Mau diri saya itu ada enggak ya? Enggak ada. Enggak iso, wong ketok moto. Paham ya? Tapi maksud di sini memaksa di sini berarti enggak manusia enggak punya ikhtiar, Pak. Ya enggak. Maksudnya jabar di sini al-khalqu al-mubashir ghairul mutawaqqif 'alal kasbi lil 'abdi. Jadi ini para ulama yaitu Allah menciptakan sesuatu secara langsung tanpa tergantung pada usaha hamba. Artinya ilja di sini ya bukan ciptaan nafsu, maksudnya bukan ciptaan jiwa kita, enggak, itu juga dari Allah. Cuman Allah tidak menggantungkan sesuatu itu atas usaha seorang hamba. Ada penciptaan yang langsung. Jadi Allah nyiptakno ning uteke dhewe iki siji tambah siji mesti loro. Apa nih? Sebetulnya ini agak usah dianggap susah ya. Sedururah itu pokoknya perkara sing tanpa berpikir. Kita ketahui tanpa berpikir. Semua ini definisi agak rumit sebetulnya. Jadi ada dururah, ada nadhuri. Istilah yang biasa kita dengar. Sesuatu yang bisa kita tangkap, bisa kita ketahui tanpa berpikir panjang. Jadi 1 tambah 1 2. Misalnya contohnya jazbuna biwujudi anfusina. Kemantapan kita, keyakinan kita dengan wujudnya diri kita. Wa bi anil wahid misal nisul itsnain. Siji kuwi setengahe loro. Siji kuwi setengahe loro. Loro dikurangi siji sama dengan siji. Paham ya? 2000 cukup 1000 dadi 1000. Wis perkara-perkara sing daruri. Wa nahu dzalika mimma huwa katsir, contohnya yang sangat banyak. Paman al-burhan maknane dalil, apa sih berdasarkan dalil itu apa? Berdasarkan argumentasi itu apa? Yaitu ad-dalil al-murakkab min muqaddimatin qat'iyyatin daruriyatin fi nafsiha aw mudahiyyatin fil istidlal 'alaiha ila 'ulumin daruriyatin. Yaitu dalil yang tersusun dari mukaddimah, premis yang qat'i, yang daruri, yang pasti benarnya, yang tidak bisa ditolak kebenarannya, ataupun mukaddimah yang tidak qat'i, artinya nazari, tetapi berujung kepada daruri. Apa tuh Pak kok kayaknya? Jadi sebelum ini gampang saja. Maksudnya argumen itu apa? Jadi para filosof zaman dulu itu membuat satu kerangka cara berpikir untuk menyimpulkan atau mendapatkan satu kebenaran. Itu pakai apa? Istilahnya pakai silogisme. Ini nanti kelihatannya rumit istilahnya. Padahal kalau kita lihat, enggak, ini di kehidupan sehari-hari kita juga banyak. Contohnya umpama makhluk ini mesti mati. Makhluk pasti mati. Manusia itu makhluk. Berarti manusia ini mati. Makhluk pasti mati. Manusia itu makhluk. Tadi saya ngomong apa? Manusia itu mati. Oh, keliru. Makhluk kuwi mesti mati. Kita yakini kabeh to iki. Wis kabeh mesti yakini daruri lah. Perkara daruri. Lah, menungso kuwi bagian saka makhluk. Berarti manusia bakal mati. Menungso bakal mati. Ya kayak gitu loh. Satri Temboro itu pasti apa?
sama tablet ngomong. Fatur sari temboro. Berarti fatur bakal jadi sama tablet. Nah, kayak begitu itu. Jadi silogisme yang rangkaian pertama tadi makhluk kuwi pasti mati jenenge muqaddimah kubro atau bahasa sekarang ilmiahnya premis mayor. Kemudian yang kedua menungso wi makhluk kuwi jenenge muqaddimah sugro atau premis minor. Hasilnya tadi berarti manusia pasti mati jenenge natijah atau konklusi hasil dari dua rangkaian tadi. Lah, pola semacam ini jenenge dalil atau burhan. Jenenge burhan. Apa nggih? Nek ilmu kalam biasanya dibuat diantaranya itu ketika menjelaskan bahwa alam semesta itu hadis untuk menolak para filosof itu. Yang pertama, kullu mutaghayyir hadis. Perkara sing berubah-ubah wi hadis. Wal alam mutaghayyir. Premis kedua atau minornya, dan alam semesta itu berubah-ubah. Di depan mata kita terlihat alam semesta berubah. Gerak berdiam, diam menuju gerak dan lain sebagainya. Nanti panjang kalau dibahas. Karena ini bisa masuk doruri, bisa juga masuk nadhuri tadi. Yang mengantarkan kita kepada doruri. Hasilnya, natijahnya, konklusinya apa? Dan kullu mutaghayyir hadis wal alam mutaghayyir. Apa hasilnya? Wal alam hadis berarti. Setiap perkara yang berubah itu hadis dan alam semesta itu berubah. Maka alam semesta itu hadis. Lagi jenenge burhan. Paham ya? Lah muqaddimah tadi, baik muqaddimah kubro atau sugro, itu bisa doruri, bisa perkara-perkara yang doruri, atau bisa juga perkara nadhari. Tetapi berujung pada doruri. Paham ya? Contohnya di sini wa mithalu dzalika idza qila lana fulanun ishtara hadhihi sil'ati rubi'i usyra arba'ina dirhaman. Allah sing ngomong, seseorang umpama fatur membeli baju ini, barang ini dengan harga 1/4 1/10-nya 40. 1/4 1/10-nya 40 dirham. Fajazbuna bi anna ishtaraha bi dirhamin wahid laisa bi daruriyyin lana nutriku bila ta'ammul. Nek ade mikir, berapa toh 1/4 1/40 kan 1 dirham. Ya enggak? 40 dibagi 10 piro? 4. 4 dibagi 1/4. 1/4 papat isi siji. Iku sak dirham. Atau cara ngitung yang lain, 40 dibagi 4 berapa? 10. 10 dibagi 1/10. 10 berapa? 1. Lah, berarti kan kata-kata rubi usyril arba'in 1 dirham. Tapi kan hasil kesimpulan bahwa ruba usyr arba'in ini 1 dirham ini bukan doruri. Iki perkara sing nadhari istilahnya. Atau burhani. Nah, nek nadhari ya piro iki? 1. Nah, kuwi doruri. Fala yahsulu lana al-jazmu al-irfani min dzalika min ghairi taqlid ahadin hatta nakhtabir anfusana wa naqul. Bahkan kita tidak mempunyai kemantapan ya cukup. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nggih, lanjut kemarin terakhir pembahasan mengenai makna darurah dan burhan. Darurah itu aksiomatik, sesuatu yang kita yakini, kita mantapi tanpa perlu berpikir panjang. Atau definisi lain sebagaimana ditulis musannaf, Allah menciptakan ke dalam diri kita itu kemantapan yang sesuai dengan fakta
langsung tanpa perlu usaha dan proses. Yang kedua burhani. Nek contoh burhani wingi napa? Wong tuku dengan harga rubu usril arba'in, 1/4 1/10 40. Sing maknane 1 dirham. Nggih. Bala yasulu lana al-jazmul irfani bidzalika min taqlid hadin hadan akhir au sanafan aqul. Kita tidak akan bisa menyimpulkan 1 dirham dari tadi 1/4 1/10 40 tanpa menguji diri kita, tanpa proses. Bahkan andaikan kita taklid, kita ikut pakar matematika, itu namanya bukan jazmu irfani, tetapi i'tiqadan sahihan, i'tiqad. Sebagaimana kemarin definisi ma'rifah. Tadi ma'rifah itu diantaranya kudu berdasarkan dalil, entah dalil dzururi atau burhani. Tapi nek i'tiqad tidak perlu berdasarkan dalil. Dan ada taklid 1 dirham 1/4 1/10 40 itu 1 dirham, iki jenenge i'tiqad bukan jazmul irfani. Bagaimana ngetesnya? Fanaqulu aqallu adadin lahu rubu arba'ah. 1/4 1/10 40 dirham itu yang paling kecil bilangannya adalah 1/4 dari 4. Wa rub'uha wahid, 1/4 dari 4 itu kan 1. Wa hadhihi muqaddimatun wahidatun dzururiyatun la taftaqir ila ta'ammul. Lah 1/4-nya 4 adalah 1, ini premis mayornya. Dan ini doruri, semua orang juga tahu. 1/4 papat kuwi siji. Kabeh wong yo ngerti doruri tanpa berpikir panjang. Nek kowe mikir berarti bermasalah. Nanti ngomong sing takok lah 1 datang 1 ada yang bingung lho Pak. Iku bermasalah otake. Ah ini kaunal wahid rubul arba'ah. Maksudnya tanpa proses panjang itu 1 adalah 1/4-nya 4. Lakin la takfina hadhil muqaddimah fi ma'rifati mashtara al-insan bihi tilka sil'ah. Tetapi ini belum cukup, muqaddimah ini, premis ini belum cukup. Nah, kita perlu tahapan lanjutannya. Hatta na'rifa ma'rifatan qat'iyyatan anal arba'ah usrul arba'in. Nah, kemudian prosesnya kita juga harus tahu bahwasanya 4 itu 1/10-nya 40. Papat kuwi 1/10 40 bagi 1/10 dadine papat. Wa hadhil ma'rifah bi hadhil muqaddimah laysa daruriyah, dan ini bukan daruri. Ila annaha, hanya saja walaupun ini bukan daruri, ini termasuk nadhari, tetapi proses ini finishnya, selesainya berujung pada ilmu daruri juga. Ila annaha tantahi bi daruriyatin. Fa innaka, karena sesungguhnya Anda idza qasamta arba'ina ila 'asyrati ansiba mutasawiyah, jika Anda membagi 40 kepada 10, tang puluh dibagi 10, kharaja laka fi kulli nasibin arba'ah, maka keluar 4. Tang puluh bagi 10 dadine 4. Wa kadzalika law adatta fi asabi'ika arba'ah thumma arba'ah wa tajma' ila an tafragha min asabika 10. Nek kowe ngitung umpama ning drijimu di jari Anda 4, terus Anda kalikan 10, 4. Jadi ini sampai 10 kali hitungan, jadi ini petang puluh. Au tadoa, tadoa'u fi lawhin arba'ah wa fawqa arba'ah 10 marrat. Kowe nulis nang papat, terus mbok hitungne tulisne papat sampai 10 kali, jadi ini petang puluh. Jadi petang puluh ini dibagi 10 jadi papat. Wa tajma' lakana majmu'u dzalik, wa tajma' dan Anda kumpulkan semuanya, lakana majmu'u dzalik arba'in. Maka 4 yang kali 10 tadi tentu totalnya menjadi 40. Faqad hasala laka ilmun daruriyun la tuqdar an tadfa'. Maka dari hitungan ini kita simpulkan secara pasti, tidak akan kita bisa menolak mengelaknya, bahwa
totalnya tadi adalah 40, wa bi annal arba'ah usyrul arba'in, dan 4 adalah 1/10-nya 40. Setelah hitungan proses tadi, maka timbul satu keyakinan, satu ilmu dzururi yang kita tidak bisa menolaknya, bahwa 4 adalah 1/10-nya 40. Lakin lam yasul laka hadzal ilmu dzururi awalan bal ba'na ru'yatika hissiyan inqisam al-arba'in al-'ashr ajza tasawiyah kullu juz minha arba'ah. Tapi ilmu dzururi ini, ilmu pasti yang kita enggak bisa mengelak ini, enggak bisa langsung kita dapat secara langsung. Tetapi setelah proses Anda melihat langsung secara his, secara melihat secara langsung panca indera atau secara hitung-hitungan tadi, bahwa 40 itu kalau dibagi 10 dadine 4. Fa idza dhamamta hadhihi al-muqaddimah ad-daruriyah intihaan wa hiya anna rubu' arba'ah rubu' 40 ila al-muqaddimah ad-daruriyah ibtida'an wa hiya anna al-wahid rubu' 10 hasalaka minhuma anna alladhi saraita bihi tilka sil'ah dirhamun wahid. Nah, kalau kita gabungkan antara premis yang kedua tadi, premis dzururiyah secara intihak tadi, yang perlu proses tadi, bahwasanya 1/4-nya 4 adalah hasil dari 1/4, 1/10, 40, kemudian dikumpulkan dengan premis yang pertama tadi, yang awal tadi, bahwasanya 1 adalah 1/4-nya angka 4, maka kita pun akhirnya mendapatkan hasil bahwa harga yang dibayarkan untuk membeli tadi 1 dirham. Ringkese wis pokoknya ilmu kuwi duduk dzururi, kuwi perlu proses hitung-hitungan dhisik nek contone angka. Termasuk alam itu hadis itu juga bagian dari ilmu non dzururi. Artinya kita perlu proses membuat mukaddimah yang ujungnya nanti konklusinya, natijahnya, hasilnya alam itu hadis. Wa naqulu fi nadhil burhan yajib an yakuna al-mushtara fihi dirham wahidan li'anna dirham al-wahid rubul arba'ah wa rubul arba'ah rubu' 10 arba'ina mushtara bihi fa in tajid dirham al-wahid rubu' 10 arba'in al-mushtara bihi. Tadi kalau ikut konsep burhan ini, konsep argumentatif, bahwasanya harga yang dibeli 1 dirham. Kenapa? Karena 1 dirham sama dengan 1/4-nya 4. 1/4-nya 4 itu 1/4 1/10-nya 40. Hasilnya bagaimana? 1 dirham sama dengan 1/4 1/10 40. Kemantapan dengan hasil ini yusamma ma'rifatan wa ilman, dinamakan ma'rifah. Karena apa? Li'annahu jazmun mutabiqun lima fi nafsil amr. Ini merupakan kemantapan yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, hasilun an burhan, berdasarkan argumentasi atau dalil. Wa huwa dalilun qat'iyyun, ini merupakan dalil kebenaran yang qat'i, kebenaran yang tidak menerima kesalahan, kebenaran apa istilahnya, mutlak. Litarkibihi min muqaddimatain, karena tersusun dari 2 premis. Al-ula minhuma dzururiyatun ibtida'an wal ukhra dzururiyatun intihaan. Yang keduanya semuanya dzururi. Premis tadi. Nah, bedanya yang pertama dzururi secara langsung, yang kedua dzururi dengan proses. Wala jazam tabihati natijah taqlidan liman tathiqu bihi mimman ya'rif al-hisab wa lam tastamil anta fikrak fi dzalika la summiya jazmuka i'tiqadan sahihan. Andaikan Anda ini meyakini hasil tadi, bahwasanya 1/4, 1/10, 40 adalah 1 dirham, Anda meyakini, tapi bukan berdasarkan penelitian Anda, melainkan berdasarkan keterangan atau hasil hitung-hitungan orang lain. Nek ngene iki jenenge duduk ma'rifah, tetapi i'tiqadan. Jenenge i'tiqad, keyakinan yang sesuai fakta tapi tidak berdasarkan argumentasi. Wala yusamma ma'rifatan wa ilman, tidak dinamakan ma'rifah. Walau lam yathik biman akhbaraka bi hadzal nijiyah bal turajjih indaka sidqah wa ihtamal ihtimalan marjuhan indaka yakuna mukhtiyan lakan idrakuka rajih dhannan. Tapi nek kowe gak patek percaya, ya percaya gak patek, artinya percaya tapi enggak 100%, jenenge dzon.
Wa idraku kal marjuh wahman. Nek nemen gak percaya 20-30% jenenge waham. Walau tasawa indaka ihtimalu syirki wa kadzibih lakad idrakuka likulli wahid minal ihtimalain al mutasawiyain syakkan. Nek percaya ning wong mau ning ahli tadi setengah-setengah, setengah percaya setengah gak 50-50 jenenge syak. Wong ya. Itu wae.